Oke, kali ini saya akan tes game lagi ya di Sony Xperia One. Sebelumnya saya sudah coba tes buat bermain game PUBG Mobile, Mobile Legends, dan Genshin Impact. Sekarang saya akan mencoba buat bermain game PS2 menggunakan emulator Aether XX2. Di sini saya juga menggunakan gamepad ya untuk memudahkan bermain game di Sony Xperia One ini. Untuk game yang saya akan coba yaitu game God of War 2 ya. Jadi game ini masih banyak peminatnya. Untuk ukuran gamenya cukup gede yaitu 5,7 GB-an. Jadi buat teman-teman yang pengen download, kalian tinggal ketik saja di pencarian Google. Nanti kalian akan menemukan game ini dan tinggal download saja. Untuk harga gamepadnya kalau nggak salah sekitar 60-80 ribuan lah. Kalau dulu sih itu sekitar 120 ribuan, tapi sekarang sudah turun untuk harga gamepadnya di tahun ini. Ya sekitar segitu 60-80 ribuan untuk harga gamepadnya. Tapi menurut aku sih gamepadnya ini enak buat bermain game emulator PS2 maupun game emulator PS1 atau game-game lainnya. Untuk baterainya pun gamepadnya cukup irit yaitu sekitar 2-3 harian buat bermain game emulator PS2 maupun emulator PS1 atau game-game lainnya. Kalau teman-teman kepengen gamepad ini atau beli gamepad, nanti saya akan kasih linknya di deskripsi ya, pembelian di Shopee maupun di Tokopedia. Oke, di sini saya akan coba pasang stopwatch ya. Untuk baterainya di Sony Xperia One ini kurang lebih sudah bermain 1 menitan itu 40%, dan ini saya coba pasang stopwatch untuk bermain kurang lebih ya 7-8 menitan lah. Nanti di stopwatch itu kurang lebih 7 menitan, tapi sudah bermain game ini kurang lebih 8-9 menitan. Sedikit spesifikasi di Sony Xperia One ini, HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855, baterainya 3200 mAh, layarnya 6,5 inch, rasionya 21:9. Untuk RAM-nya 6 GB dan internalnya 64 GB. Pengalaman saya saat menggunakan Sony Xperia One buat bermain game emulator PS2 ini, HP ini cukup lancar ya, atau bisa dibilang lancar lah. Tidak ada kendala sama sekali menurut aku. Tidak ada frame drop ya seperti macet-macetan ataupun ada kendala lainnya. HP ini sangat lancar sekali buat bermain game emulator PS2 seperti menggunakan emulator Aether XX2 ini. Untuk layarnya HP ini tentu sangat enak sekali buat bermain game, apalagi rasionya yang 21:9. Tentu untuk bermain game maupun nonton film, HP ini sangat mendukung sekali. Terus untuk kerapatan pixelnya juga sangat rapat sekali, yaitu mencapai 642 ppi. Ya sekitar segitulah. Tentu HP ini sangat jernih sekali untuk bermain game maupun nonton film. Jadi untuk bermain game itu sangat realistis sekali ya, gambarnya sangat jernih sekali di HP ini. Untuk baterainya sih menurut aku HP ini cukup irit ya, meski kapasitasnya cukup kecil yaitu cuma 3200 mAh. Saya sudah mencoba untuk bermain game kurang lebih 8-9 menitan, cuma berkurang 4%-an. Jadi HP ini sih menurut aku masih cukup irit untuk bermain game emulator PS2. Apalagi HP-nya yang sudah berumur ya kurang lebih 4 tahunan. Tentu keawetan baterainya sudah tidak seperti HP baru lagi ya, tapi HP ini masih tergolong irit menurut aku di tahun ini. Untuk suhunya saat bermain game emulator PS2 di Sony Xperia One ini menurut aku sih cukup panas, atau bisa dibilang panas lah. Kalau teman-teman punya fan cooling, lebih baik pakai fan cooling ya atau kipas pendingin agar meminimalisir panas itu, agar HP-nya tidak sampai overheat.
Tapi meski HP-nya cukup panas tapi tidak sampai overheat ya. Jadi HP ini masih lancar untuk bermain game emulator PS2. Tapi menurut aku sih HP-nya cukup panas ya, kasihan lah untuk berlama-lama bermain game emulator PS2 ini. Jadi apakah HP ini masih worth it buat bermain game emulator PS2 di tahun ini? Menurut aku sih secara performa HP ini masih worth it ya. Masih sangat worth it sekali untuk bermain game emulator PS2. Apalagi HP ini layarnya berjenis OLED dan rasionya 21:9. Tentu HP ini sangat puas sekali untuk buat bermain game emulator PS2. Jadi buat teman-teman yang kepengen membeli HP ini untuk bermain game emulator PS2, HP ini menurut aku masih cukup worth it ya, masih bisa diandalkan untuk buat bermain game PS2 maupun game-game lainnya. Jadi HP ini secara performa juga masih lumayan ngebut menurut aku di tahun ini. Jadi buat teman-teman yang kepengen beli saja ya, karena harganya sudah mulai turun, yaitu sekitar 1,3 sampai 1,8 jutaan. Kita sudah mendapatkan HP ini dengan kondisi yang menurut aku masih cukup baik. Jadi kesimpulannya sih HP ini masih worth it ya buat bermain game emulator PS2 di tahun ini. Secara performa, secara layar, secara baterai juga masih mendukung untuk buat bermain game emulator PS2 di tahun ini. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.